Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya ingin coba membahas saham internet ya, IDGE ya, IDGE ya. Jadi saham inilah saham yang baru IPO ya di bulan Februari ya tahun ini. Itu harganya sekitar 7.350 ya. 7.350 sebentar, 7.350 kalau nggak salah. Ya, 7.375 ya tepatnya. IPO-nya di sekitar bulan Februari ya, 8 Februari 2021. IPO price-nya ya segitu 7375 ya. Kalau kita lihat datanya memang cukup menarik ya. Digital Edge Hong Kong ya yang jadi mayoritas itunya pemegang sahamnya. Kemudian kalau kita lihat case statistik, nah ini yang jadi jadi pertanyaan ya. Memang laporannya keuangannya kelihatan bagus ya. Yang jadi pertanyaan adalah dia punya market cap 10 triliun ya per 30 Juni 2021 ya. Sedangkan asetnya cuma 1,29 triliun. Itu berarti sekitar 10 kali lipat ya. Kira-kira ya, nggak pas banget ya, 9 kali lipat lebih lah ya. Dibulatkan 10 kali lipat ya. Kemudian cash flow-nya juga tipis banget ya, 40 miliar semua. Jadi kalau melihat angka ini kita agak melihatnya complang ya. Asetnya cuma 1,29, kemudian market cap-nya 10 triliun. Tapi memang untuk saham-saham yang baru IPO itu hal yang wajar, karena biasanya di saham IPO itu ada markup harga itu bisa 10 kali lipat ya. Ini contohnya bisa 10 kali lipat, bisa ada yang 100 kali lipat, ada yang 50 kali lipat. Itu tergantung kelihayan advisornya ya, penasihat keuangannya sama underwaternya tentu ya. Bagaimana mereka melakukan istilahnya ya, akrobat ya, istilah akrobat lah ya, aksi akrobat untuk mengambil kepercayaan dari pasar ya dengan data-data keuangan mereka. Biasanya memang dilakukan proses proyeksi 5 tahun atau 10 tahun ke depan pendapatan perusahaan ini seperti apa. Makanya dia dilakukan istilahnya ya, aksi akrobat lah istilahnya untuk untuk menciptakan rasa percaya untuk hasil proyeksi yang dibuat sama perusahaan ya. Kemudian kalau dari PBV ini 10 kali lipat, 10 kali 6 ya, 10,6 ya. Jadi kalau kita balik ke harga wajar di 1 sampai 2 PBV ini cuma harga berapa ini? Hampir 10% ya, 10% ya. Iyalah 10%, 20%. Berarti kalau 25 berapa tadi harga sekarang? 25.000, 10%-nya cuma berapa itu? 2.500 ya. Iya, sekitar segitu harga wajarnya kalau menurut saya ya. Jadi ini jadi pertanyaan buat kita sebagai investor ataupun secara trader dengan melihat angka-angka ini ya. Kemudian kalau kita ke chart, nah ini nih baru kelihatan nih di sini chartnya. Pada saat opening pada saat IPO, saham ini berhari-hari arah ya. Kalau lihat candle ini 1, 2, 3, 4-nya hampir hara, tapi ada yang ngambil tapi dekat-dekat arah juga itu. 5, 6, 7, 8 kali hara, mungkin 9 ya sama yang atas.
Kemudian mungkin setelah seminggu naik, sahamnya ini langsung turun, melakukan distribusi hard ya. Jadi setelah diangkat di sekitar 40.000, diturunkan lagi sama dia dengan pola Elliott wave ya, 1 2 3 4 ya, 5 gelombang ya, 1 2 3 4 5 gelombang ya, persis kayak Elliott wave pada saat biris ya. Kemudian di bulan Maret sampai bulan 6, berarti sekitar 3 bulan, dia melakukan sideway ya, artinya retail yang ada di atas, yang ngambil di atas ya, yang ada garis tipis di atas itu menandakan bahwa banyak retail yang nyangkut di atas. Kemudian di sekitar bulan Maret itu, Maret, April, Mei, Juni, banyak retail yang cut loss kelihatan dari sini ya, karena banyak yang nyangkut di atas ya. Ini ditandai dengan banyaknya penjualan di sekitar setelah wave 1 2 3 4 5 terakhir dari Elliott wave ya, yang ditandai dengan volume tinggi yang ini, setelah volume tinggi ini ya, setelah volume tinggi ini banyak merah di sini. Ini kelihatan daerah retail cut loss ya, banyak penjualan di sini ya. Kemudian dia sideway ya, beberapa saat, mungkin sekitar 2-3 bulan ini, dikumpulkan lagi barangnya sama dia setelah retail cut loss di atas, diangkat sampai sekarang ya. Kalau kita lihat gelombang ini 1 2 3 4 ya. Nah, kemungkinan ya, saya juga nggak cek ya di volume yang tinggi yang ini, yang ini ya, yang ini yang tinggi, 1 hari 2 hari sebelum yang tinggi ini, mungkin sekitar di sini dia melakukan akrobat harga ini kelihatannya. Jadi sebenarnya 1 2 3 ini, wave 3 ini adalah wave 3 yang diperpanjang dengan memanipulasi wave 4. nggak ada ya, nggak kelihatan di sini wave 4-nya. Kenapa? Karena wave 4 ini disembunyikan di saat dia turun di transaksi pada hari tertentu ya. Jadi diturunkan di tengah-tengah ya, dinaikkan dulu pagi, siang diturunkan dalam, kemudian sore sampai ke atas dinaikkan lagi. Jadi kenaikan penurunan dan kenaikan itu nggak kelihatan di candle yang harian, itu hanya kelihatan di candle yang 15 menitan atau 20 menit ya, 30 menit gitu kita bikin range-nya ya. Jadi ini kelihatan bahwa Bandar sengaja melakukan itu untuk mengelabui retail ya. Jadi dia angkat harga di wave 3 ini sama wave 4. Jadi sebenarnya wave 3 itu udah menyatu antara wave 3, 4 dan 5. Akhir dari wave 5 ini adalah ini candle yang merah yang atas yang ada garisnya ya. Nah, setelah itu dia melakukan distribusi triangle ya. Sekarang turun ya, ini ABC koreksi ini. Tadi kan 5 ya, yang digabung dengan 3, 5. Sekarang ABC koreksi dia muncul 1 2 3. 1 2 3 ya, ABC ya istilahnya ya kalau di web koreksi ya, ABC. Jadi dia melakukan distribusi triangle dengan menggunakan ABC koreksi ya. Nah, ini kelihatan di sini ya. Sekarang ini udah masuk di C koreksi ya sebenarnya ya. Cuma karena ini sudah jatuh dari ketinggian, ini agak rawan ya, karena Bandar ngambil harganya kan agak jauh ya di bawah ini, sekitar 10.000, dan belum kita hitung juga barang IPO dia yang di sekitar berapa itu, 7.350, 7.000 ya, 7.350 ya.
Kalau di sini sekitar 8850 ya, berarti pada saat pertama kali langsung lompat ini. Kalau lihat angka 8850 ini, langsung lompat dari 7.350 sampai 8850. Jadi kalau Anda perhatikan harga yang di sekitar 10.000 yang dikumpulkan sama bandar ya, ditambah dengan barang IPO dia, itu belum habis, masih banyak itu ya. Kalau ngelihat dari volume ini, karena dia belum baru cuma satu kali fase ini aja, fase awal yang ini aja dia melakukan distribusi ya, yang banyak, yang volume tinggi ini. Kemudian baru terjadi di sini. Berarti dia udah melakukan 2 fase distribusi yang masif ya. Sekarang kan harganya di 2.000-an, 2.500, dan ada yang nyangkut di sekitar 4.000-an ya, 40.000-an ya. Itu artinya kalau skenario bandar melakukan distribusi terus-menerus, tidak akan pernah lagi mencapai angka 40.000. Kecuali bandar tidak melakukan distribusi ya. Mungkin dia bisa melakukan istilahnya, menahan harga sambil dia jualan di harga atas ya. Tapi mungkin ya saham ini mungkin juga porsi retailnya nggak terlalu banyak ini kelihatannya, karena biasanya saham yang seperti ini biasanya udah dikuasai sama bandar ya. Ada sih di retail tapi nggak terlalu banyak ya. Kemudian bagi Anda yang sudah punya saham ini, saya sarankan kalau Anda masih cuan boleh TP ya. Kalau Anda nyangkut, saya sarankan jual dulu 50% yang nyangkut itu, beli lagi 50% lagi di bawah ketika turun ya. Tetapi itu boleh dilakukan sepanjang tidak jatuh di bawah angka 20.000 ya. Kalau jatuh di angka 20.000 itu tanda-tanda tidak baik, bisa akan longsor ke bawah karena bandar masih punya barang IPO sama barang yang dia kumpulkan di sekitar 10.400 ya. Jadi ini kelihatan masih panjang ini proses distribusinya, kecuali bandar masih mau tadi seperti yang sebutkan punya skenario lain untuk mengangkat harga ini karena dia sudah punya barang banyak. Oke, itu kira-kira penjelasan singkat mengenai saham Indo Internet. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.